Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah yang dipimpinnya mampu menghasilkan sesuatu yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia dalam 1 tahun pemerintahan sejak menerima mandat pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Menurut Prabowo Subianto, seorang pemimpin harus menggunakan akal sehat, bertindak atas perhitungan yang teliti. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam orasi ilmiah di hadapan Sivitas Akademik Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus menggunakan akal sehat, bertindak atas perhitungan yang teliti, serta bertindak berdasarkan kebenaran. 3 hal tersebut harus dibarengi dengan kepribadian dan akhlak yang baik serta tidak korupsi. Dengan dasar itulah, menurut Presiden Prabowo Subianto, pemerintahannya mampu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi janji kepada rakyat. Hal ini pun membuat Prabowo merasa lebih percaya diri berbicara di hadapan rakyat Indonesia. Bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini genap berusia 1 tahun. Menteri Sekretaris Negara menyebut ada banyak capaian program yang berhasil diraih. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan berikut pernyataan Mensesnek selengkapnya. Ya banyak, dalam 1 tahun ini banyak program-program yang berhasil diraih oleh karena kerja keras kita bersama-sama, kerjasama di antara kementerian-kementerian. Contoh yang salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan, kemudian keberhasilan kita menjalankan program makan bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat, dan banyak program-program yang lain termasuk penyatuan data DTSN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses, termasuk lahirnya Danantara itu sekarang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita di dalam hal investasi dan ekonomi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghadirkan arah dan juga orientasi baru dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membangun sumber daya manusia atau SDM dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Tepat di hari ini, pemirsa, 20 Oktober pemerintahan Prabowo Gibran genap 1 tahun. Masih banyak PR pemerintahan yang harus dikerjakan. Terkait evaluasi, Muzani mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki di tahun pertama pemerintahan. Namun ia menegaskan bahwa capaian positif sejauh ini lebih menonjol dibandingkan dengan kekurangan yang ada. Kira ada arah dan orientasi baru di dalam pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Arah dan orientasi dalam kepemimpinan itu adalah dalam banyak cara pengembangan pikir, misalnya pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi kepada upaya menciptakan meningkatnya gizi, meningkatnya nutrisi, sehingga perlu ada semacam stimulus dalam bentuk pemberian makan siang bergizi, dalam bidang pembangunan hilirisasi, dalam bidang banyak hal saya kira yang dilakukan oleh Presiden Prabowo memberikan arah dan orientasi baru yang itu memperkaya dari khasanah pembangunan kita selama 80 tahun kita merdeka. Dan kini pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini kami sudah kembali tersambung dengan pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan pencapaian
Dan sudah disinggung juga terkait dengan sedikit-sedikit lah evaluasi tadi di segmen sebelumnya. Nah, sekarang kami ingin bertanya untuk Kabinet Merah Putihnya, Mas Adi. Bagaimana evaluasi untuk Kabinet Merah Putih? Mungkin adakah kementerian yang disorot dari sisi kinerja yang terlihat sangat positif, persepsi di publik sangat baik, dan juga yang masih perlu diperbaiki? Kira-kira kalau ada 2 kementerian, apa itu, Mas Adi? Ya, kalau kita mau jujur ya, salah satu yang belakangan mendapatkan expose dan resultante yang positif soal bagaimana harapan terbesar kita soal pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Salah satunya yang muncul adalah Menteri Keuangan yang baru. Suka tidak suka, memang Pak Purbaya itu dalam banyak hal, sekalipun kehadirannya itu awalnya itu menimbulkan kontroversi, ada selip tang yang dalam banyak hal, tapi dalam perkembangannya harus diakui Pak Purbaya merupakan salah satu menteri yang menjadi darling dan selalu memberikan harapan-harapan besar. Karena yang disampaikan itu bukan hanya soal gaya komunikasinya yang cukup terbuka, dianggap koboi dan ceplos-ceplos, tapi kebijakan-kebijakannya itu terkonfirmasi sesuai dengan nafas dan tuntutan publik secara umum. Misalnya ketika Pak Purbaya menyatakan tidak akan membayar hutang WUS menggunakan dana APBN, itu tentu mendapatkan resultante dan expose yang cukup positif dari kalangan publik. Misalnya soal bagaimana keberanian dari Pak Purbaya yang kemungkinan akan memangkas bagaimana transfer ke daerah yang selama ini memang sejalan dengan nafas efisiensi, juga begitu banyak mendapatkan apresiasi karena daerah-daerah itu dalam banyak hal memang cukup ketergantungan kepada APBN. Termasuk juga soal bagaimana Pak Purbaya mengatakan soal serapan terkait dengan dana program makan bergizi, itu kalau memang tidak maksimal, itu akan digunakan kepada sektor-sektor yang lain. Hal-hal yang semacam ini menurut saya telah membuat betapa sektor ekonomi melalui salah satunya Menteri Keuangan itu adalah sesuatu yang cukup positif dan mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Jadi itulah yang saya sebut, ini salah satu contoh ya. Lalu apa yang menjadi prinsip untuk dievaluasi ya? Kalau kita mau jujur, sebenarnya ekspektasi terbesar yang diinginkan oleh masyarakat dalam 1 tahun belakangan ini adalah upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan akses terhadap pekerjaan yang baru adalah hal-hal yang menurut saya menjadi catatan penting, catatan yang saya kira mesti dipersiapkan memasuki tahun kedua dan tahun ketiga Kabinet Merah Putih. Saya ingin menggunakan momentum pidato politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo saat memberikan pidato politik dalam kemarin di sebuah acara di kampus di Jawa Barat. Prabowo mengatakan kalau sudah diingetin sekali, 2 kali dan 3 kali tidak maksimal, maka jangan salahkan kalau kemudian akan diganti dan direshuffle. Bagi saya ini adalah momentum besar, bagaimana kalau ada menteri yang tidak perform di luar ekspektasi dan mereka tidak bisa mengikuti ritme kerja yang dimiliki oleh Presiden, tidak boleh tidak bagi saya harus diganti para menteri itu. Siapakah menteri itu? Ya saya kira itu adalah hak prerogatif Presiden dan saya kira data-datanya sudah terpenuhi, karena kalau kita menggunakan perspektif publik, tentu dianggap bias dan terlampau menimbulkan banyak resistensi-resistensi yang dinilai tidak memiliki ukuran-ukuran valid yang bisa dijadikan sebagai guidance untuk melakukan pergantian. Tapi secara prinsip ketika Prabowo mengatakan kalau ada menteri nakal 3 kali diingetin nggak didengarkan akan diganti, bagi saya itu adalah semacam pesan yang cukup tegas. Mirip-mirip sebuah ultimatum kalau menterinya jangan lagi ada yang so asik dan so akrab. Karena mereka memasuki tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kalau di luar ekspektasi kinerjanya, maka sangat mungkin mereka itu akan diganti dan reshuffle. Saya kira ini adalah momentum yang pas, sudah genap 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran hari ini tanggal 20 Oktober 2025. Saya kira di situ Mbak poin penting. Tapi Mas Adi, di tengah dengan kontroversi dan juga gejolak politik yang seperti itu, banyak juga yang menilai bahwa di tengah pemerintahan Prabowo Gibran saat ini di 1 tahun pertama itu tidak ada gejolak yang atau dinamika yang begitu mengganggu di tengah-tengah pemerintahan itu sendiri, Bang Adi. Anda menilainya seperti apa? Apakah memang benar demikian atau memang karena kepemimpinan Prabowo inilah yang membuat ini tetap solid? Singkat saja. Ya, secara prinsip kan modal dasar dari pemerintahan Prabowo dan Gibran, Kabinet Merah Putih adalah kabinet yang rekonsiliatif. Ini adalah kabinet-kabinet yang memang didesain untuk melakukan konsolidasi politik. Prabowo mazhab politiknya itu adalah mazhab politik merangkul dan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi tidak mengherankan setelah Prabowo Subianto menang sebagai presiden, 2 hari setelahnya kemudian melakukan pidato politik secara terbuka, akan melakukan kerjasama, merangkul semua pihak.
termasuk juga pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres di 2024 yang lalu. Karena ada satu keyakinan, satu tesis yang kemudian ini dianggap sebagai teori yang tidak bisa dibantah, bahwa salah satu dasar dan salah satu kunci membangun bangsa, terutama dalam sektor ekonomi, adalah konsolidasi politik. Kerjasama antar elit adalah sebagai sesuatu yang niscaya yang tidak bisa dibantah. Hari ini kita menyaksikan sudah genap 1 tahun kerjasama politik dan stabilitas itu sudah bisa diwujudkan. Saya kira ini adalah modal besar bahwa modal besar yang semoga bisa dipertahankan ya Bang Adi ya. Pastinya sudah selesai dan tuntas. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami dan juga memberi insight-nya. Tentunya di balik pencapaian masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Kita akan tunggu di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Mas Adi. Dan pemirsa, usai jeda, Newsline akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.